Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita akan awali dalam ibadah doa malam hari ini. Mari sebelum kita menaikkan pujian dan mendengarkan akan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur malam hari ini. Sepanjang hari ini kami boleh menikmati akan segala kemurahan Tuhan, terlebih kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan, hingga malam hari ini kembali kami dapat bersama-sama untuk beribadah di dalam ibadah doa malam kami secara online. Memberkati kami yang ada di gereja, memberkati saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing, maupun dimanapun mereka yang mendengarkannya dan mengikuti dalam ibadah ini. Kami mohon pertolongan Tuhan dari awal sampai dengan selesainya, hanya di dalam pimpinan kuat kuasa Roh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita naikkan pujian nomor 3. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku, erat perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, amin, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, erat
mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajar ku mengerti, amin Tuhan, segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, Engkau ajaib. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, Yesusku. Haleluya, haleluya. Kami memuji dan menyembah Kami
kami agungkan Engkau Tuhan. Ajar hati kami untuk mengerti rencana dan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, Yesusku, ampuni segala pelanggaran-pelanggaran di batin kami Tuhan. Ampuni perkataan hidup kami Yesus. Jamah dan kuasai dengan Roh-Mu yang kudus. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku, ajar kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Yesusku, terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Terima kasih buat kekuatan dan kesehatan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih, haleluya. Yesus, jamah hati kami Tuhan. Ajar kami mengerti akan kehendak Yesus. Engkau ajaib Bapa, Engkau ajaib bagi kami. Haleluya. Engkau yang memberi kekuatan yang baru. Engkau memberi kami pengharapan baru, memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Haleluya, 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 haleluya. Ampuni kami, ampuni hidup kami Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Terima kasih Yesus.
Kuatkan roh kami Yesus untuk menyembah dan memuji-Mu. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Ampuni kami, kuatkan kami Tuhan. Pimpin batin dan roh kami Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan dalam roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami agungkan dan kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Amin. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya
Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah, menurut kehendak-Mu terjadilah, menurut kehendak-Mu terjadilah. Biar kiranya kehendak dan rencana Tuhan yang terjadi atas seluruh kehidupan kita, bahkan di atas segala rancangan dan doa-doa kita. Malam hari ini kita akan menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk gereja Tuhan GBPS Shalom Lamongan. Biar kiranya Tuhan yang menopang, Tuhan yang menyertai, memberkati, mengurapi setiap pelayanan, setiap jam-jam ibadah, doa, ibadah yang ada, bahkan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan untuk boleh melayani dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk jam ibadah yang ada, baik ibadah doa malam secara online, untuk ibadah doa pagi, lalu ibadah wanita, ibadah PA, lalu ibadah pemuda, bahkan untuk ibadah raya, minggu, baik jam 6 pagi, jam 9 maupun jam 5 sore, juga secara online, biar Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Juga kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan para pemimpin bangsa ini, mulai dari yang di pusat sampai kepada daerah-daerah, termasuk juga untuk Kabupaten Lamongan ini, kita bawa di hadapan Tuhan untuk pilkada serentak di tanggal 9 Desember yang tinggal beberapa waktu ke depan. Biar juga Tuhan berkati aparat keamanan, TNI Polri boleh bekerja bersinergi untuk mengendalikan, mengamankan pesta demokrasi yang ada. Biar juga tengah-tengah pandemi ini, biar tidak terjadi klaster penyebaran COVID baru, namun semua dapat disiasati, ditangani dengan baik. Medis, para medis, dan tenaga kesehatan semua, mereka yang terus bekerja untuk penanggulangan bencana pandemi COVID ini, biar juga Tuhan memberkati. Dipersilakan Ibu Lea untuk menaikkan doa dan kita aminkan pokok-pokok doa yang ada. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari kami, bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat, dan juga kami dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik. Bahkan Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami kembali beribadah bersama saudara-saudara kami secara online ini Tuhan, di dalam wadah ibadah doa malam. Kiranya biar kami setiap hari semakin setia di dalam mengiring Tuhan, membalas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami melalui kesetiaan kami, membangun iman kami di dalam kami beribadah bersama.
Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahan kami sepanjang hari ini Tuhan, apa yang kami ucapkan, apa yang tersimpan dalam hati, dalam pikiran kami yang tidak diketahui oleh orang lain, bahkan apa yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami agar kami dapat menaikkan setiap pokok doa kami pada malam hari ini tidak terhalangi oleh dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami pada malam hari ini terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di GPPS Shalom Lamongan ini. Tuhan berkati setiap jam-jam ibadah yang ada, doa pagi setiap hari di gereja, ibadah doa malam secara online, juga ibadah PA setiap hari Rabu, ibadah kaum wanita setiap Jumat kedua dan keempat, ibadah kaum muda setiap hari Sabtu, juga ibadah raya baik jam 6 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore, juga sekolah minggu yang masih secara online setiap hari Minggu jam 4 sore. Tuhan memberkati, kiranya kami jemaat Tuhan dapat ambil bagian di dalam setiap jam-jam ibadah, bukan karena rutinitas kami, tetapi ibadah kami menjadi ucapan syukur kami kepada Tuhan, hingga kami dapat terus ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari Bapak Ibu Gembala kami, para diaken penatua yang ada, semua yang terlibat di dalam pelayanan, baik pujian, baik musik, multimedia, penerima jemaat, kolektan, bahkan mereka yang tidak terlihat sekalipun Tuhan, pasukan doa syafaat kami serahkan padamu. Ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan, agar kami lebih sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami di hadapan Tuhan, saling bersatu hati di dalam melayani Tuhan, bergandeng tangan dalam melayani Tuhan, saling mendorong satu dengan yang lain, agar kami menjadi berkat bagi bagi jemaat Tuhan yang kami layani di tempat ini. Dan biarlah pelayanan kami terus menjadi persembahan yang berbau harum kehadirat Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui keberadaan kami, para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Tuhan berkati mereka, tambahkan kesetiaan di dalam mengiring akan Tuhan, tambahkan kesehatan bagi seluruh umat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit yang ada. Kalau saat ini ada saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, kami berdoa di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan seperti sedia kala, bahkan lebih lagi, agar kesehatan mereka boleh dikembalikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini dalam kesusahan, Tuhan memberikan penghiburan, di dalam pergumulan Tuhan memberikan kemenangan, agar mereka semakin hari semakin menyerahkan kehidupan mereka, bersandar dan berharap penuh hanya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang lain Tuhan juga Tuhan berkati, yang sudah lama tidak hadir karena faktor usia, karena faktor kelemahan fisik ataupun yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, biar mereka semakin setia di dalam mengiring akan Tuhan. Apapun yang terjadi, ajar kami untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang akan menjadi kekuatan yang baru bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati seluruh umat Tuhan di tempat ini. Apapun yang menjadi permasalahan, apapun yang menjadi beban dalam kehidupan mereka, kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada bagi kami semua, tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Oleh sebab itu biarlah ajar kami semua juga tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami senantiasa bersyukur, bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, lawat bangsa negara kami Tuhan,
Kami menyerahkan para pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai tingkat daerah. Tuhan berkati, tambahkan hikmat marifat daripadamu Tuhan, tambahkan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat mengatur bangsa dan negara kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan, mengatur bangsa dan negara kami atas pimpinan dari Tuhan Yesus saja. Kami juga berdoa untuk pandemi yang ada ini. Tuhan berkati para tenaga medis, para medis, aparat keamanan. Tuhan berkati agar mereka yang ada di garda depan ini, Tuhan memberikan kekuatan kesehatan yang lebih lagi. Tambahkan kesabaran di dalam mengatur permasalahan yang ada. Juga Tuhan memberkati mereka agar mereka mampu menyelesaikan persoalan-persoalan negara yang ada. Terima kasih Tuhan untuk kota kami tercinta Lamongan, juga kami serahkan padamu. Nanti tanggal 9 Desember kami akan mengadakan pilkada serentak, untuk khususnya kota Lamongan kami serahkan padamu Tuhan. Biar kiranya dapat berjalan lancar, damai ada Tuhan, sehingga tidak ada roh-roh yang bukan kehendak-Mu yang ingin memecah belah atau mengambil keuntungan di masa-masa pilkada ini. Tuhan, kami serahkan padamu di dalam nama Tuhan Yesus. Aman, damai, semuanya berjalan lancar, dan terpilih kepala-kepala daerah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Acara Natal juga kami serahkan padamu Tuhan. Tuhan sendiri yang bekerja melalui kehidupan kami para pelayan-pelayan Tuhan, sehingga kami dapat merayakan, memperingati kelahiran Tuhan bagi umat Tuhan di tempat ini maupun di kota-kota yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk kami semua yang ada pada malam hari ini, baik kami para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, atau juga yang ada di luar kota sekalipun, kami serahkan padamu Tuhan. Berkati kami semua, tambahkan kesetiaan kami di dalam mengiring akan Tuhan. Dan juga Tuhan, biar kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kuasai hati kami, pemikiran kami, beri kami konsentrasi yang baik, sehingga kami mampu mendengar, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami semua menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar yang disampaikan hamba-Mu merupakan kerinduan Tuhan bagi umat Tuhan yang ada pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa kami dan kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, baik yang di gereja maupun yang di rumah, serta yang mengikuti siaran ini. Kita ini bersyukur dan tetap wajib bersyukur apapun keberadaannya, karena Tuhan selalu menolong, memimpin kita bersama, masih memberikan akal yang sehat, menganugerahi dengan iman yang sedemikian rupa untuk berupaya di dalam memohon kemurahan dan kasih dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini saya ajak untuk kembali melihat kepada tindakan Tuhan Yesus dan anak muda yang menghadapi satu masalah besar, yaitu menghadapi kebutuhan untuk memelihara 5.000 orang. Sudah berapa kali kita ulas ini, tetapi saya ingin mengulas di dalam satu sisi yang lainnya. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-6 itu, ayat 1 sampai dengan 15. Tetapi saya hanya akan membacakan di sini ayat 9 dan 15. Saudara bisa mengikuti mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15.
Saya bacakan demikian, ayat yang ke-9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ini sebuah pertanyaan ya. Setelah melihat perbandingan tanggung jawab di depan itu begitu besar, tetapi potensi yang ada begitu sangat kecil, sehingga logis pertanyaan ini sebagai manusia ditanyakan untuk orang sebanyak ini apa artinya 5.000 orang, 5 roti jelai dan 2 ikan. Sekarang ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi singkatnya, Yesus melakukan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang membuat masyarakat itu kemudian terhibur, tertolong, dan terberkati olehnya. Lalu kemudian ujung-ujungnya mereka ingin menjadikan Yesus itu sebagai raja. Namun Yesus menolak dengan menyingkir ke gunung seorang diri. Saudara sekalian, kisah ini diangkat secara luas dan otentikannya. Kisah ini sangat didukung oleh pemberitaannya. Misalnya ayat yang pertama dituliskan di situ, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Kita melihat kisah itu bermula terjadi oleh keberadaan Yesus seorang pribadi yang pada waktu itu menyeberang dari danau Galilea, tempatnya disebut jelas, yaitu daerah Tiberias. Jadi kita melihat keterangan ini sangat komplit, jelas. Mau dilihat lokasinya, mau dilihat juga bagaimana keberadaannya, orang bisa melihat. Di tengah-tengah berita yang sekarang ini serba hoax semua, berita yang dipelintir-pelintir, membuat orang itu kemudian yang mestinya itu butuh berita, akhirnya terjebak dalam satu tanda tanya besar. Benar apa tidak berita itu? Benar apa tidak informasi itu? Kita tiap hari mendengar tentang informasi, dan informasi itu kita mulai mengolah, memilihnya untuk kita pakai sebagai perangkat menuju kepada apa yang menjadi aktivitas kita sehari-hari. Misalnya informasi tentang adanya obral di sana, kemudian disebutkan, dituliskan, dan diterangkan di dalam berita internet. Maka itu kemudian dilengkapi dengan alamatnya. Kita bisa untuk melihat di Google dan yang lain sebagainya. Pendek kata, informasi itu perlu, karena itu akurasinya, kebenaran, ketepatannya itu juga perlu untuk melengkapi itu. Dan ini bukan merupakan berita yang palsu, hoax, bukan. Ini merupakan berita yang dapat dijamin tanggung jawabnya, yaitu dengan diterangkannya daerah kejadian itu, Galilea dan Tiberias. Nah, saudara, kemudian kita melihat bahwa sosok Yesus yang datang itu selalu banyak menarik perhatian orang, tanpa ada propaganda, tanpa ada selebaran-selebaran yang diberikan, dan tanpa juga cuap-cuap yang sedemikian bersemangat dengan memakai horn, memakai pengeras suara, dan lain sebagainya. Tidak.
Ayat yang kedua mengatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Nah, kita melihat tidak perlu untuk memasang banyak kali penyebaran undangan-undangan, kemudian propaganda-propaganda. Tidak. Tetapi buktinya yang nyata, itulah yang menjadikan rakyat itu mengikuti. Dan itu tema kita, tindakanlah yang perlu, bukan hanya berbicara secara nyinyir di dalam apa yang ada pada kita. Menangani masalah itu yang penting tindakan yang tepat, bukan teori-teori yang nyinyir, yang tidak kunjung datang penggenapan dan actionnya. Saudara sekalian, sekarang banyak kita melihat hal-hal yang kemudian seolah dicekokkan ke dalam kehidupan bermasyarakat ini, baik janji-janji dari kelompok, janji-janji dari berbagai elemen yang mereka itu menjanjikan hal-hal yang sifatnya positif. Itu sangat bagus dan tentu dinanti-nanti. Tetapi yang terpenting di sini kita melihat bukan propagandanya, bukan cuap-cuapnya, tapi bukti yang telah dilakukan itu. Dan ini yang dikerjakan Yesus. Karena itu tema yang kita sedang pelajari adalah tindakan yang tepat yang perlu, bukan kedudukan dan pangkat. Tindakan tepat yang perlu, bukan kedudukan dan pangkat. Kita memang tidak bisa mengelak bahwa pangkat dan kedudukan itu menjanjikan sebuah kiprah dengan wilayah yang luas. Saudara, kita bisa membantu seseorang dengan kekayaan kita, tetapi hanya pada situasi tertentu, orang tertentu, kelompok tertentu, jumlah tertentu, dan tidak bisa mengangkat kepada kondisi bangsa ini. Tapi yang perlu kita adalah tindakan yang tepat. Kita bisa menjadi seorang pejabat, kita bisa menjadi seorang yang berpangkat kedudukan, sehingga kita bisa duduk juga di pemerintahan. Kita bisa membangun keputusan-keputusan di tengah-tengah masyarakat ini yang mendatangkan perubahan yang luar biasa. Misalnya, bagaimana strategi pemerintah ini membuat tol-tol yang ada di darat maupun di laut dibentuk, sehingga bisa kemudian membuat ekonomi itu menemukan sebuah jalan yang tidak kecil, tapi jalan yang luas. Kemudian juga bisa membuat standar dari harga dari satu pulau ke pulau lain dengan tidak melangit seperti dulu. Ini adalah tindakan konkret yang dibutuhkan ya. Dan kita perhatikan itu semuanya dapat terjadi kalau orang punya hak-hak yang dapat untuk dipakai mendasari kegiatan itu sendiri. Tuhan Yesus, dia melakukan itu bukan sebuah propaganda. Dulu saya waktu masih kecil, di Surabaya tahun 1955-56, ada satu bapak yang suka untuk berpidato, namanya Pak Ambiah. Itu suka ada di daerah Keputuran itu. Ya, dengan ciri khasnya memakai jas putih, karena zaman dahulu yang sangat terkenal jasnya pejabat itu banyakkan putih. Lalu kemudian dengan corong yang dibuat dari kardus itu dia berteriak-teriak. Dan isinya adalah untuk menyatakan tentang kemerdekaan ini. Rupanya Pak Ambiah ini adalah pahlawan juga, saudara ya. Dia teriakan ke sana bagaimana republik ini dan lain sebagainya. Banyak sekali. Tapi yang kita lihat dan saya heran, ini Kristus ini dia mengumpulkan
atau dia dikunjungi berbondong-bondong orang dengan jumlahnya yang laki-laki saja 5.000, tetapi kemudian bisa memberikan paparan ajaran. Dan kita melihat teknik yang diambil adalah tempat ketinggian. Ayat yang ketiga, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Yang dimaksudkan adalah gundukan tanah yang tinggi, jadi lebih tepatnya pegunungan begitu atau dataran yang lebih tinggi untuk menyampaikan ajaran-ajarannya itu. Di situ ajarannya cukup dapat dimengerti dan mengena kepada masyarakat pada waktu itu. Dan apa yang disampaikan tepat sasaran, apa yang dibutuhkan oleh mereka. Disinilah yang perlu untuk kita ketahui. Rahasianya bisa mengumpulkan orang begitu banyak. Dan tidak dibentuk badan kepanitiaan, panitia penyelenggara, korlapnya, tidak ada. Tapi semua spontan. Dan spontan inilah yang perlu kita hargai. Yaitu bukan dari karena kasak kusuk, bukan dari karena berbagai faktor yang mencoba menghembus-hembus, membesar-besarkan akan adanya pertemuan itu dan lain sebagainya, tidak. Tetapi justru dari hati, dan dari hati mereka itu sadar akibat ajaran yang disampaikan itu langsung menukik kepada, tembus di dalam nuraninya masyarakat pada waktu itu. Sehingga tidak perlu diperintah, besar, kecil, tua, muda, mereka mengetahui bahwa kehidupannya itu betul-betul terjawab di dalam pengajaran Kristus. Saudara, karena itu Kristus perlu mengambil tempat ketinggian untuk bisa mengatur dari intonasinya itu. Tentu tidak berkata-kata pelan, tentu berkata-kata dengan agak keras sedikit, tetapi dengan mengikuti alur dari angin yang ada, yang turun dan kemudian lebih ke bawah, itu diikuti oleh Tuhan. Itu teknik yang paling sederhana, sehingga orang-orang bisa mendengar apa yang disampaikannya itu. Nah, kita melihat di tengah-tengah keadaan yang begitu sangat membuat mereka terpukau, membuat mereka terhiburkan, membuat mereka tersemangati dalam hidupnya. Mereka tidak memikirkan hal-hal yang lain, maka terjadilah satu problem yang memang belum pernah disadarinya, yaitu selama mereka, kemarin saya katakan 3 hari mereka itu mengikuti Yesus, maka tidak ada jaminan yang menjadi bagian yang bisa untuk memikat mereka. Jaminan makanankah, minumankah, kendaraankah, tidak ada. Karena itu mereka kemudian dalam keadaan yang seperti itu, maka dibutuhkan tindakan yang tepat. Nah, saudara, tindakan tepat sering kita pikirkan tentu dari sosok seseorang yang begitu besar di antara mereka, wibawa di antara mereka, kaya di tengah-tengah mereka, punya potensi yang besar di tengah-tengah mereka. Itu pemikiran normal kita, pasti demikian. Sama saja dengan kita, kalau ingin membuat satu badan kepanitiaan untuk menyelenggarakan itu butuh donatur-donatur yang bisa untuk mendukung mereka. Tetapi kita melihat tidak demikian. Di sini justru kita melihat ada 2 hal yang perlu kita perhatikan, tapi semuanya masih di dalam satu koridor tindakan yang tepat. Jadi bukan yang lain-lain. Ayat yang ke-9 disebutkan, di situ ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Ini memang ada kandungan potensi tetapi sangat lemah. Mana mungkin, karena yang dihadapi persoalan itu begitu besar, melibatkan 5.000 orang laki-laki saja. Karena itu celetukan dari murid yang mengatakan, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Logis,
dapat diterima, saudara sekalian. Tetapi kita melihat apapun dan bagaimanapun, selagi kita ada potensi, kita perlu menunjukkan potensi kita. Dan kita melihat ini, satu hal yang sangat luar biasa, yang terjadi dengan potensi yang kecil, yang dianggap tidak memadai menurut matematika kita, yaitu bagaimana roti jelai 5 roti itu dengan 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang. Itu tidak mungkin. Namun kemudian potensi itu diserahkan ke dalam sosok yang sangat potensial, yaitu Kristus. Lalu kemudian dari situlah terjabarkan satu tindakan perbuatan yang sehati. Yang satu anak yang muda. Ini anak ini sangat kreatif. Anak ini sangat mengerti tentang kondisionalitasnya pada waktu itu. Buktinya dari ribuan orang demikian rupa, maka ia bisa memunculkan dirinya, sosoknya yang kecil, sosoknya yang gak pernah diperhitungkan, dengan juga di tangannya roti yang tidak dapat diperhitungkan juga, roti 5 ketul dan 2 ikan. Tapi dia berani. Yang disebutkan di sini adalah sebuah tindakan yang betul-betul tindakan yang revolusioner. Ini perlu di dalam mengalami hal seperti itu. Kita perlu juga mengamankan anak-anak kita, generasi kita ini. Generasi muda kita itu sudah diikat dengan gadget, diikat dengan kesibukan sendiri, membangun juga egoismenya dengan tidak terasa. Sehingga kita kemudian kehilangan potensi dari anak-anak kita. Yang terkecil sekalipun, meskipun kecil, anak itu potensinya kecil, dikembangkan di dalam Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengatakan dalam kitab Zabur, Mazmur itu, bahwa di dalam mulut anak-anak yang masih menyusui itu disediakan kekuatan, potensi untuk bisa membuat musuh-musuh Tuhan itu bungkam. Itu luar biasa. Kita melihat ini, peristiwa seperti ini kalau ada di zaman sekarang, keadaan seperti ini tentu telah membuat banyak ucapan-ucapan sumbang. Misalnya, bisa mengumpulkan begitu banyak tetapi tidak ada donasi yang tetap untuk bisa membuat dan mengantisipasi akan kebutuhan itu. Tetapi kita melihat di sini tidak. Semua taat, semua mengerti apapun yang akan terjadi, mereka hanya butuh satu. Jadi ini yang perlu kita ketahui, masyarakat itu butuh ketenangan, tidak membutuhkan yang lain-lain. Apapun yang ada, serba sedikit pun asal hati tenang, ya cukuplah itu untuk pegangan hidup dan perjalanan hidup. Ini yang kadang-kadang kita kurang untuk mengerti dan menilai. Maka itu sebenarnya kita ini para pelayan Tuhan, tokoh-tokoh agama, hendaknya kita semua tahu apa kebutuhan masyarakat itu. Dalam kondisi yang mungkin seperti ini, merebaknya COVID-19 ini, apa? Perlu kita menenteramkan mereka, bukan malah merangsang mengajak mereka, lalu kemudian mengumpulkan mereka menjadi alat-alat pemboikot. Itu jelas tidak tepat. Kita melihat di sini tidak perlu kedudukan, tidak perlu pangkat yang besar. Anak kecil bisa, tetapi diserahkan kepada yang sangat potensial, yaitu Tuhan di dalamnya. 2 roti jelai, 5 roti jelai dan 2 ikan cukup mengatasi. Kita berharap bersama. Dan kita melihat sekarang ini, orang banyak berbondong-bondong untuk mencari kedudukan, guna melakukan sebuah tindakan besar. Yesus tidak demikian. Yesus menghindarkan hal itu, yang penting tindakan yang tepat di dalamnya. Anak kecil itu tepat mengunjukkan 5 roti dan 2 ikan,
Kemudian langkah berikutnya tepat dibawa ke dalam Yesus Tuhan yang sangat potensial, dan Yesus menjabarkan begitu rupa. Tuhan tidak butuh pangkat, tidak butuh derajat. Kita wajib berhati-hati di sini. Yang perlu adalah untuk berbuat itu tindakan yang konkret, tindakan yang real, bukan hanya merupakan bagian dari cuap-cuap kita, tetapi tindakannya. Bukan mesti mencari kedudukan pangkat dulu, baru kemudian kita bertindak. Alih-alih bisa begitu, jangan-jangan di tengah jalan sudah keliru lagi prinsipnya, sehingga berbelok kepada pengumpulan materi dan lain sebagainya. Dan itulah yang sedang terjadi di dunia kita ini. Kalau orang sudah punya kedudukan pangkat derajat, maka dia berbelok pengabdiannya menjadi mencari keuntungan pribadi, bukan tindakan untuk memberikan sebuah kesejukan di tengah-tengah masyarakat. Biarlah pada malam hari ini kita mau bersikap pertama seperti anak muda yang begitu rupa, sangat kreatif, potensial, dan demikian beraninya. Kedua, bawalah kepada Yesus sesuai dengan apa yang dilakukan Yesus. Tidak butuh untuk dirajakan, tidak butuh untuk ini. Tapi yang butuh adalah kuasa mujizatnya, dan itulah tindakan yang tepat untuk peristiwa itu. Sehingga 5.000 orang itu semuanya dapat dijamin begitu rupa, lalu dikumpulkan potongan-potongan roti itu. Yang kemudian kita lihat luar biasa, potongan yang lebih itu tidak dibuang dengan sia-sia. Kita melihat Indonesia kita ini dalam 1 tahun telah menghilangkan satu kesempatan untuk memberikan jaminan kepada 28 juta orang dengan melalui sampah makanan yang dibuang dengan sia-sia. Artinya makanan dibuang sia-sia jadi sampah, ternyata itu dihitung 1 tahun beratnya 13.000 ton. Maka itu perhatikanlah. Marilah kita jangan makan berlebih-lebihan, jangan berfoya-foya, tapi mari kita lakukan tindakan yang tepat untuk membangun, menyejahterakan, memberikan ketenangan, ketentraman di dalam kehidupan kita bermasyarakat selagi ada COVID yang masih merajalela. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berikan kami pengertian yang praktis, supaya kami bisa mencontoh dan melaksanakan apa yang dilakukan anak yang kecil ini yang dibawa ke dalam Yesus, dan tindakan Yesus yang demikian tepatnya, agar kiranya negeri dan bangsa ini pun juga mendapatkan rahmat kasih-Mu, mendapatkan pembelaan kasih-Mu dan mujizat-Mu ya Tuhan, sehingga meskipun COVID-19 masih merajalela, tapi bangsa ini dapat terpelihara. Ajari kami untuk menghitung anggaran kami, jangan kami berfoya-foya, karena itu akan membuat pemborosan yang begitu rupa, sehingga sering dalam pesta-pesta membuang banyak makanan, dan ternyata setelah dihitung per tahun 13.000 ton yang mestinya bisa untuk jatah memberi makanan 28 juta manusia. Terima kasih Tuhan, anugerahi kami hikmat dengan tindakan yang tepat untuk permasalahan dapat dituntaskan dengan tepat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah doa malam kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam hari ini, baik yang di gereja maupun di rumah ataupun di tempat-tempat lain. Kita akan bertemu kembali lagi dalam ibadah doa malam live streaming hari Kamis. Kamis diganti dengan
latihan kor ya, latihan pujian dan musik ya. Nanti sampai dengan hari, oh tetap ada ya, ya sampai nanti hari Kamis pukul 6:30 sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.